Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fatah Ramadan dari kelas 9. Saya ingin menceritakan tentang biografi Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik dengan nama asli Maulana Malik Ibrahim. Lahir di Provinsi Samarkand, Uzbekistan pada abad ke-14 dan wafat pada tanggal 7 April 1416 di Kabupaten Gresik. Ayahnya bernama Syekh Jumadil Kubro. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah satu orang yang pertama menyebarkan Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim disebut Sultan Mukim di Campa. Dalam legenda disebut sebagai negeri cermin atau cermin selama 13 tahun. Ia menikahi putri raja yang memberinya 3 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syahid Animutada atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, ia hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kedua yaitu Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat Rahmatullah atau biasa disebut dengan Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Campa dan wafat pada tahun 1481 pada masa Kesultanan Demak, dan beliau dimakamkan di Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Orang tua dari Sunan Ampel sendiri yaitu Sunan Gresik dan Dewi Chandrakulan. Sunan Ampel memiliki 4 orang anak, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, Siti Syariah, dan Asyika. Beliau mendirikan pesantren di wilayah Ampel yang menjadi pusat pendidikan. Dua orang muridnya yang terkenal adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Sunan Ampel dikenal dengan istilah Mukim, yaitu menolak pemasukan yang pertama, mengurangi yang berarti tidak minum, madat, tidak mengkonsumsi narkoba, memaling, tidak mencuri, bermain, tidak berjudi, dan menghadap, yaitu 3 poin. Yang keempat yaitu Sunan Derajat yang bernama asli Raden Hashim. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan merupakan adik dari Sunan Bonang dan merupakan anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Madiwa. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib fakir miskin. Dia terlebih dahulu mengusahakan kewirausahaan sosial, baru memberikan dukungan tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur. Ia memperoleh gelar Sunan Ayang Madu. Yang kelima yaitu Sunan Kudus yang bernama asli Syahid Jafar Shadiq. Beliau lahir pada 9 September 1400 dan wafat pada tanggal 5 Mei 1560 di Kabupaten Kudus untuk kerajaan Jawa dan hubungan negara-negara Islam Nusantara. Kelima yaitu Sunan Kudus. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 di Yerusalem, Israel, dan wafat pada tanggal 5 Mei 1550 di Kabupaten Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di dekat desa Berjasa, Kota Kudus, yang kini dikenal dengan nama Masjid Al-Qudus dan masih bertahan hingga sekarang. Saat ini, Masjid Agung Al-Qudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah, yang mendapatkan gelar Wali Ar-Rudi. Yang keenam yaitu Sunan Giri yang bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 di Kabupaten Banyuwangi. Sunan Giri adalah nama seorang wali songo yang menjadi kerajaan Giri Keraton yang menjadi kedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur.
Sunan Giri membangun Giri Keraton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Maluku, Lombok, Madura, dan Sulawesi. Yang ketujuh ialah Sunan Kalijaga, yang bernama asli Raden Syahid. Beliau lahir pada tahun 1450 dan wafat pada tahun 1550. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Raja Samburi. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Raden Ahmad Samburi, yaitu seorang ahli kehidupan ke-8, dan Dewi Linggamari. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya untuk memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi budaya Jawa. Selain ini, dalam berdakwah, beliau mempunyai pola yang sangat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Keagamaan cenderung berbasis ke-8 ialah Sunan Muria, yang bernama asli Raden Imam Syahid. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau dimakamkan di Bukit Bulu Muria, Jawa Tengah. Dakwah BBK, perjalanan dakwah Sunan Muria tidak langgeng, meskipun kehadirannya diterima oleh masyarakat. Kebanyakan masih mengalami. Oleh karena itu, beliau menggunakan cara-cara yang tidak memaksa, seperti mempertahankan kesenian dan budaya seperti Sunan lain. Yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati, yang bernama Adi Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir, dan wafat pada tanggal 19 September 1568 di Keraton Kesepuhan Cirebon. Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian berhubungan di Demak dari Raden Walang Sungsang. Hidayatullah kemudian dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta di sekitar daerah Tangerang Selatan, sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam di Bandung. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.